Yuk, balik lagi di main-main di lapangan. Kali ini gue sendiri lagi karena istrinya Mas Anjar lagi sakit, jadi dia harus nemanin istrinya di rumah. Ya mungkin next waktu kita bisa berdua Mas buat bikin video di lapangan. Kemarin tanggal 10 Indonesia melawan Australia di GBK kualifikasi round 3 Piala Dunia. Gua rasa permainan kita bagus, press man to man antar pemain berjalan lancar, bola dari lini tengah ke lini depan memang agak tersendat ya. Permainan kita tuh sebenarnya di atas rata-rata dari permainan Indonesia, di atas rata-rata. Gue bilang kenapa, karena waktu kita melawan Arab pun kita di atas rata-rata pemain Arab. Permainan kita sangat tertata rapi dari lini belakang sampai ke lini depan, bola mengalir cukup bagus. Tapi ya sayang, kita bertemu dua tim dari mulai Arab dan Australia. Tim ini mengandalkan fisik dan tinggi badan yang sangat berbeda jauh dari kita. Pemain kita pun tinggi, rata-rata 180 sampai 190 cm pemain kita. Nah, sedangkan pemain Australia kemarin pun dengan tinggi rata-rata 2 meter, dan mereka pun tegap-tegap badannya, yang nggak kayak Arab tinggi-tinggi tapi ya agak-agak kurang kuat. Ya sebagus-bagusnya permainan, kalau lawannya 2 meter juga agak ribet juga ya, main bola tinggi salah, main bola datar salah. Ya ada beberapa pemain yang gue rasa cukup gemilang, cukup tersohor kemarin dari Australia. Di lini belakang ada Harry Sotar. Pemain ini dengan tinggi 2 meter lebih menutup pergerakan dari Sturridge di lini depan, dan Ragnar di lini depan tertutup ya, bola-bola panjang, bola-bola lambung kita tertutup oleh dia. Terus ada Cameron Burgess yang sangat sigap menutup lini belakang pertahanan Australia, sehingga kita tidak dapat kesempatan untuk menendang bola. Lalu di lini tengah ada ya yang sangat tersohor dengan rambut panjangnya, Jackson Irvine. Ini adalah pemain bola gaya retro ya, setelah Ibrahimovic gue rasa. Di lini tengah permainan dia cukup lumayan mengatur bola-bola untuk Australia. Umpan-umpan dia, pertahanan dia yang membuat Australia bisa mendapatkan banyak peluang di lini kita. Dan juga jangan lupa di lini depan ada pemain muda Australia yang bermain untuk Munchen, Nestroy Irankunda. Jadi si Nestroy ini adalah pemain muda yang berbakat menggantikan pemain utama penyerang Australia yang mendapatkan kartu merah ketika lawan Bahrain. Nestroy Irankunda ini akan mendapatkan kesempatan bermain di Munchen kalau nggak salah tahun ini. Munchen lapis 1 dan menjadi starting 11 pemain utama di Munchen. Dan jangan lupa pemain yang sangat gemilang kemarin itu adalah Craig Goodwin. Tendangan-tendangan bebasnya, tendangan-tendangan penjurunya, Goodwin ini sangat mematikan ya, umpan-umpannya dengan pemain-pemain Australia yang sangat tinggi. Umpan-umpan Goodwin ini sangat mematikan di lini pertahanan Indonesia. Untung aja Indonesia mempunyai Martin Paes yang baru saja dinaturalisasi. Martin Paes ini gue hitung-hitung menyelamatkan gawang Indonesia 15 penyelamatan dari 5 tendangan yang hampir gol, 5 kesempatan yang hampir gol dari Australia diselamatkan oleh Martin Paes. Nobatkan sebagai pemain terbaik di match kemarin. Sebenarnya sih gue kurang setuju ya kalau Martin Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik di match kemarin, karena di mata gue permainan Rizky Ridho lebih membanggakan dan Kevin Vertok juga lebih membanggakan. Permainan mereka menutup pergerakan pemain tanpa adanya pelanggaran yang berarti, tanpa adanya kartu. Dia menutup menyeliding dari belakang, dari depan, dan wasit menilai itu normal. Sebagai back itu wajib dikasih bintang 5 sih, menutup pergerakan. Si Rizky Ridho ini harusnya sih menggantikan Martin Paes ya sebagai pemain terbaik di pertandingan kemarin, tanpa digantikan 90 menit full. Ya gue berharap kemarin Asnawi menggantikan Rizky Ridho, ternyata
Rizky Ridho mampu bermain 90 menit full dengan serangan, dengan body yang menang. Australia, Rizky Ridho unggul dengan daya berjuang, daya tahan dari gempuran pemain Australia. Dan di lini tengah ada Justin Hubner. Justin Hubner ini gue rasa pemain yang bagus ya, seperti McLeod. Harusnya McLeod dipanggil buat lawan Australia, dan gue rasa sih Egy harus dimainkan, tapi ternyata Arhan ya, dan Witan masuk menggantikan, gue lupa, dan Tom Haye masuk. Dan dua pemain ini gue sih ada 3 sih kemarin tuh feeling gue yang bakal bermain di babak kedua, ada Witan, Tom Haye, dan Egy. Ternyata Arhan masuk, bukan Egy. Dan ya, permainan tuh harus diimbangi dengan kelincahan ketika melawan pemain-pemain tinggi. Kita tidak bisa mengharapkan umpan-umpan pendek, umpan lambung, atau umpan panjang. Semoga Indonesia bisa belajar dari Arab dan Australia. Kita hanya bisa menang lewat daya juang sih ya. Habis daya tahan, daya tubuh ya kita kalah kemarin. Memang semoga lawan Bahrain dan Jepang dan Cina, gue rasa dengan tinggi badan dan postur badan yang hampir setara, Cina atau Jepang, ya gue rasa sih kita bisa menahan imbang, bahkan menang melawan Cina atau Jepang. Formasi Australia adalah 4-4-2 ya. 4-4-2 ada formasi yang nyaman sih untuk semua tim, dengan back 4, tengah 4, penyerang 2. Gue rasa sih itu adalah formasi ternyaman atau formasi pasarannya. Tapi Sinteyong nih memasang formasi Indonesia nih sangat di luar kewajaran permainan Indonesia. Biasanya Indonesia 4-3-3 atau 4-4-2, tapi Sinteyong mengarahkan pemain Indonesia untuk menyerangnya di 3-5-2 dan berubah saat bertahan di 5-4-1. Dan 5-4-1 ini adalah formasi yang dipasang Sinteyong saat melawan Australia dan Arab. Dengan pemain yang lebih unggul dari Indonesia, mungkin Indonesia memanfaatkan serangan-serangan balik ya dari tim-tim lawannya, sehingga Indonesia memasang 5-4-1. Ya cocok untuk Indonesia yang bermain pressing. Di tangan Sinteyong, Indonesia menerapkan middle bahkan high line defense. Beresiko sih untuk stamina pemain, karena pemain menutup pemain-pemain lawan dengan sangat agresif, dengan sangat berjuang, dengan ya sedikit-sedikit kekasaran. Tapi berbeda nih defense yang diterapkan Sinteyong dengan defense yang diterapkan Vietnam saat ditangani Park Hang-seo, ini sangat berbeda. Vietnam saat ditangani Park Hang-seo ini defense-nya itu memang man to man, tapi dia mengejar satu orang dengan satu orang seperti anjing liar sih gue rasa. Jadi tuh defense-nya benar-benar yang menutup blocking orang dengan satu orang, tapi Indonesia menutup orang dengan orang dan jalur aliran bola lawan dengan orang. Defense 5-4-1 ya. Makanya gue rasa sih Australia agak kesulitan karena formasi ini memang jarang diterapkan di Asia. Banyak diterapkan di Eropa untuk lawan-lawan yang lebih rendah bertemu yang lebih tinggi, yang ya diterapkanlah sistem ini. Gue rasa sistem ini cocok untuk ketika melawan Jepang dan melawan Bahrain besok. Tapi melawan Cina harusnya Sinteyong lebih terbuka sih. Ya itu aja sih buat gue. Permainan udah bagus, gue bangga meskipun 1 poin 0-0. Ya kita masih ada di urutan 4, kesempatan masih terbuka untuk melaju ke Piala Dunia. Good job. Mungkin lain waktu kita bertemu untuk membahas Bahrain. Thank you.